anak-anak Mister Kasih. Ya, pagi hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan judul Berbagai Bentuk Pecahan. Anak-anak boleh melihat bukunya ya pada halaman 11. Ya, oke nak. Bentuk pertama pecahan adalah pecahan biasa ya. Nah, pecahan biasa itu terdiri dari dua jenis nak, yaitu pecahan murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 2/6, 3/4, bisa juga 1/4 ya. Lalu pecahan berikutnya adalah pecahan tidak murni ya. Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5/3, 19/12, bisa juga 7/5, lalu 8/3. Pokoknya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, bentuk pecahan berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya seperti ini nak, 8/3 ya. Jadi kan tadi 8/3 itu adalah pecahan tidak murni. Untuk mengubah ke bentuk pecahan campuran, maka 8/3 itu sama aja dengan 8 dibagi 3 nak. Kita buat ke dalam bentuk pembagian 8 dibagi 3. Nah, bisa kita lihat ya pada slide yang ditampilkan. Berapa sih 8 dibagi 3? Ternyata 2 mendekati ya. Karena 2 kali 3 adalah 6. Nah ya, lalu kita kurangkan, ternyata ada sisa 2 nak. Maka hasilnya yang 2 itu adalah angka depan, kemudian sisanya adalah untuk angka atas. Maka 8/3 itu sama dengan 2/3 yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, penyebutnya tetap 3 nak ya. Jadi yang kita cari itu sebenarnya adalah bilangan depan atau bilangan bulatnya serta bilangan atas atau disebut dengan pembilangnya. Seperti itu ya nak. Nah, Miss yakin pasti kalian masih bingung ya cara menentukan pecahan campuran dari pecahan biasa yang tidak murni ya nak ya. Di sini Miss punya contoh lagi, yaitu tentukan pecahan campuran dari 15/7. Nah, sama seperti yang tadi nak, 15/7 kita ubah ke dalam bentuk pembagian ya. Jadi 15 dibagi 7. Kita cari 7 kali berapa ya yang mendekati 15? Nah, ternyata 7 kali 2. Kita buat 2, lalu kita tulis hasilnya 14 di bawah, lalu kita kurangkan. Ternyata sisanya 1. Ingat seperti yang tadi Miss jelaskan, kalau hasil itu adalah angka depan, sedangkan sisa itu adalah angka atas. Maka 15/7 pecahan campurannya adalah 21/7. Nah, sekarang kita balik nih. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Kalau tadi kan pecahan biasa ke bentuk campuran. Nah, sekarang kita ubah nak. Kita balikkan kembali, yaitu pecahan campuran menuju pecahan biasa. Caranya seperti ini ya. Contohnya 7/2/3 akan kita ubah ke pecahan biasa. Jadi caranya adalah pertama kalian kalikan dulu bilangan depan dengan penyebut. Nah, disitu kan kelihatan nak, bilangan yang paling depan itu adalah 7 ya. Jadi 7-nya kalian kalikan sama 3. Nah, 7 kali 3 berapa yuk? Udah hafal perkalian kan? Ya, 21 ya nak ya. Setelah kita ketemu hasil 21 itu, nah hasil yang 21-nya kita tambahkan ke pembilang atau ke bilangan yang atas ya. 21 ditambah 2 adalah 23. Maka 7/2/3 pecahan biasanya adalah 23/3. Ingat, penyebutnya tetap nak ya.
Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya ya nak ya. Masih tetap mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini contohnya adalah 21/6. Jadi caranya adalah, ingat yang pertama tadi kita kalikan dulu bilangan depan dengan penyebut. Bilangan depannya adalah 2, lalu kita kalikan 6 ya. 2 kali 6 berapa nak? Ya, 12 ya. Lalu 12-nya kita tambahkan 1, maka hasilnya menjadi 13. Maka 21/6 pecahan biasanya adalah 13/6. Bagaimana? Cukup mudah bukan nak? Untuk dimengerti cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Contohnya 0,12, 0,5, 0,134, atau boleh juga 1,13, 21,4 ya, dan lain-lain. Yang penting ada komanya ya nak ya. Sekarang kita ke cara baca ya. Cara baca seperti ini. 0,12. Jadi bukan 0,12 ya nak ya. Karena setelah koma itu tidak ada lagi yang namanya puluhan, ratusan, ribuan, itu enggak ada. Yang adanya dia persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya ya. 0,5 seperti biasa bacanya. Lalu 0,134. Jadi bukan 0,134, itu enggak ada ya. Jadi bacanya adalah 0,134. Itu harus diingat ya nak ya. Oke, pecahan 3/10 desimalnya adalah 0,3. 14/100 pecahan desimalnya 0,14. 123/100 1,23. Misalnya 5/10 berarti 0,5 ya. 25/100 0,25. 116/100 1,16. Seperti itu ya nak. Nah, bentuk terakhir adalah bentuk persen ya. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya 100, dilambangkan dengan 100%. Contohnya 8%. Itu 8% sama dengan 8/100. 23% sama dengan 23/100. Jadi diingat ya, persen itu adalah bentuk lain dari per 100. Nah, kita sudah ada pada akhir pembelajaran ya nak ya. Jadi kesimpulannya adalah ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, lalu pecahan desimal, dan persen ya. Jadi untuk tugas kalian adalah silakan nak ditulis kembali penjelasan dari video ini di buku catatan, lalu kerjakan tugas pada halaman 12. Nomor 1 itu yang A, E, dan G, nomor 2 A, D, H, nomor 3 A, B, C, D, nomor 4 A, B, C, D, dan nomor 5 A, B. Tugasnya dikumpul itu paling lambat hari Jumat jam 3 sore ya nak ya. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati kita.